Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Raihan Muhammad Rabani dari kelas Instrumentasi 1B dengan NIM 211440009. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang level measurement dengan sensor sight glass, float tape, dan bubbler system. Lanjut ke bagian pertama, level measurement. Jadi untuk pemilihan metode pengukuran level measurement sesuai aplikasi itu biasanya lebih sulit dibandingkan dengan keempat proses variabel utama seperti pressure, flow, dan temperatur, kecuali flow. Jadi untuk level measurement memiliki kecenderungan seperti flow. Kondisi dari media yang diukur itu punya efek ke alat ukur. Jadi sebelum pemilihan alat ukur itu alangkah baiknya kita punya data kondisi operasi. Nah, untuk pemilihan sensor level itu perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu adalah level range-nya. Dari berapa sampai berapa. Itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu karakteristik fluidanya. Suhu fluidanya itu bagaimana? Tekanan fluidanya itu bagaimana? Spesifik gravity fluidanya itu bagaimana? Lalu fluidanya itu slurry atau kotor, slurry atau clean. Lalu apakah fluidanya itu mengandung vapor atau solid? Gitu. Lalu, apakah fluidanya itu mempunyai efek korosif? Selanjutnya, apakah fluida tersebut mempunyai kecenderungan menempel pada dinding tangki? Dan yang terakhir adalah, apakah fluida tersebut turbulen di sekitar area pengukuran? Jika sudah memperhatikan step-step berikut ini sebelum memilih alat ukur, level measurement, lanjut ke pengelompokan dari level measurement itu sendiri. Level measurement secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu seperti sight glass, dan yang tidak langsung itu seperti displacement, differential pressure, capacitance, ultrasonic, radar, dan radiation. Oke, baik. Kita bahas untuk sensor yang pertama yaitu sight glass. Jadi, sight glass ini merupakan salah satu metode pengukuran level fluida yang paling konvensional dan banyak digunakan, dan biasanya disebut sebagai gauge glass. Sight glass ini biasanya digunakan untuk mengukur level fluida di dalam tangki secara terus-menerus atau kontinu. Jadi, untuk prinsip kerjanya adalah ketika level fluida yang ada di dalam tangki itu naik, maka level yang ada di dalam sight glass itu juga akan naik. Gitu. Jadi karena ini adalah salah satu metode pengukuran secara langsung, maka kenaikan level di tangki berkorespondensi langsung dengan di sight glass. Bisa diperhatikan bahwa sight glass yang ini dan tangki terhubung melalui gauge valve, sehingga apa yang terjadi di dalam tangki itu juga akan terjadi di dalam sight glass, sehingga ditunjukkan secara langsung. Begitu juga ketika levelnya turun. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sight glass. Pembacaannya itu seperti yang saya sebutkan tadi, ketika terjadi peningkatan atau penurunan level fluida, itu terhubung langsung dengan peningkatan atau penurunan level di sight glass. Jadi ketika level fluida naik, maka level fluida di sight glass juga akan naik dan sebaliknya. Itu juga bisa dilihat langsung. Jadi di sini adalah contoh salah satunya. Ini adalah sight glass-nya. Dan ini adalah tangkinya. Nah, bisa dilihat bahwa mereka terhubung melalui gauge valve. Jadi ketika yang di tangki naik, otomatis yang di sight glass juga akan menunjukkan secara langsung berapa ini kenaikan level di dalam tangkinya gitu. Jadi mereka saling berkorespondensi. Nah, lalu aplikasinya bagaimana? Gitu. Jadi kalau ada indikator sight glass menunjukkan angka 5 meter, berapa level fluida yang ada di dalam tangki? Jawabannya adalah 5 meter juga. Berarti level yang ada di dalam tangki itu 5 meter juga, karena sight glass merupakan metode pengukuran secara langsung. Jadi apa yang terjadi di sight glass itu juga menunjukkan secara real level fluida yang ada di dalam tangki. Gitu. Kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan sight glass itu yang pertama akurasinya sedang, lalu yang kedua itu mudah untuk melihat hasil pengukuran level. Karena dia ada di luar dan bisa dipantau secara langsung. Lalu untuk kekurangannya itu hanya bisa mengukur level tangki di mana sight glass dipasang. Lanjut ke sensor berikutnya itu float tape. Jadi float tape ini dia menggunakan pelampung. Float tape itu menggunakan prinsip Archimedes dalam mengukur level fluida. Jadi prinsipnya jika level fluida naik, kabel yang terhubung dengan pelampung,
Ini kan ada pelampung, float ini adalah pelampung, sedangkan ini terhubung dengan kabel. Jika level fluida naik, kabel yang terhubung dengan pelampung akan naik memutar potensiometer dan ditranslasikan sebagai kenaikan level. Begitu juga kalau levelnya turun, maka kabel akan turun memutar potensiometer dan ditranslasikan sebagai levelnya turun. Gitu. Jadi di sini ada potensiometer, di sini ada kumparan kabel. Kumparan kabel itu terhubung dengan potensiometer, jadi satu paket gitu. Di sini ada pelampung, pelampungnya terhubung dengan kabel. Jadi mereka satu sistem gitu. Jadi ketika level fluidanya naik, kabel juga akan ikut naik dan memutar si potensiometer. Nanti akan ditranslasikan sebagai levelnya naik. Begitu juga kalau levelnya turun. Nah, ini adalah salah satu contoh kumparan kabel atau potensiometernya. Jadi untuk melihat level fluida bisa lewat kumparan kabel seperti di bawah ini. Kumparan kabel tersebut terhubung dengan potensiometer yang akan bergerak jika pelampung atau tape-nya itu naik atau turun tergantung keadaan fluida. Jadi bisa dilihat langsung di sini. Nah, salah satu aplikasinya adalah misalkan pelampung tape itu tercelup seluruhnya ke dalam tangki air. Kalau volume pelampung itu sekitar 5 meter kubik dan massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik, berapa gaya angkat yang dialami pelampung? Jadi di sini kita ketahui bahwa volume dari pelampung adalah 5 meter kubik, percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, dan rho itu adalah massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Ya, didapatkan bahwa gaya angkat yang dialami pelampung itu sekitar 50.000 Newton. Jadi gaya angkat yang dialami oleh pelampung itu sebesar 50.000 Newton. Untuk kelebihan dari float tape itu, yang pertama akurasinya cukup baik, lalu handal pada fluida atau liquid yang clean, lalu yang ketiga itu sudah terbukti efektif, dan yang keempat dapat digunakan untuk mengukur liquid interface. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama itu range-nya terbatas. Jadi kalau levelnya lebih dari 48 inch, itu sulit ditangani. Lalu perlu heater untuk menghindari pembekuan, dan biayanya mahal. Nah, lanjut ke sensor yang terakhir, yaitu bubbler system. Bubbler system ini menggunakan prinsip tekanan hidrostatis dalam mengukur level fluida. Jadi, bubbler system itu mengukur level fluida dengan cara mendeteksi berapa nih tekanan yang diperlukan untuk mengeluarkan udara melalui pipa atau cup yang ditenggelamkan. Jadi, ini misalkan ini adalah tangkinya, dan cupnya ini adalah sedotan ini. Jika level fluida naik, maka tekanan hidrostatis akan naik dan membutuhkan tekanan udara yang besar untuk mengeluarkan udara atau gelembung dan sebaliknya. Jadi bisa dilihat di bawah ini contohnya, ini misalkan tangki dan ini adalah cupnya. Jadi yang dihitung adalah tekanan hidrostatis dari airnya itu. Jadi misalkan ini kan cup atau sedotannya ditaruh di dasar tangki. Jadi yang dihitung adalah tekanan hidrostatis di dasar tangkinya. Kalau misalkan tekanan hidrostatis di ketinggian segini adalah 0,18 psi, maka tekanan yang dimasukkan, udara bertekanan yang dimasukkan itu juga 0,18 supaya tercipta gelembung-gelembung ini. Biasanya, di bubbler sistem industri akan dilengkapi dengan kompresor untuk mengalirkan udara bertekanan secara otomatis dan konstan. Bisa dilihat di kanan ini. Ini adalah salah satu contoh dari tangki atau tabung berisi air, dan ini adalah cupnya atau selang. Dan ini adalah pengukur tekanan, ini adalah kompresornya. Jadi nanti kompresor akan menyesuaikan tekanan hidrostatis air untuk mengeluarkan tekanan udaranya itu. Pembacaan bubbler sistemnya itu bagaimana? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, dia menggunakan aliran udara bertekanan konstan yang dialirkan oleh kompresor. Jadi nggak mungkin pakai tenaga manusia untuk mengalirkan udara itu secara terus-menerus karena nggak efektif di industri. Dan terhubung langsung dengan fluida melalui cup. Kompresor akan mengalirkan udara bertekanan sesuai dengan tekanan hidrostatis fluida. Sehingga jika level fluida naik, maka tekanan udara yang dialirkan kompresor juga akan naik karena tekanan hidrostatis fluidanya itu juga akan naik gitu. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Diketahui sebuah cup tenggelam di dasar tangki air sedalam 10 meter. Jadi ini ada tangki air berisi air 10 meter dan cupnya itu tenggelam di dasarnya. Berapa tekanan udara yang harus dialirkan kompresor
untuk menghasilkan gelembung udara di tangki tersebut, di tangki air itu. Diketahui bahwa ketinggian atau kedalaman itu sekitar 10 meter, G-nya itu percepatan gravitasinya sekitar 10 meter per second kuadrat, dan rho-nya itu adalah massa jenis air sekitar 1000 kg per meter kubik, karena ini tangki air. Nah, didapatkan bahwa tekanan hidrostatis di tangki airnya itu adalah 100.000 Pascal atau 14,50 psi. Nah, tekanan kompresor itu harus menyesuaikan dengan tekanan hidrostatis yang dialami oleh tangki air. Jadi di sini kan kasusnya tekanan hidrostatis airnya sekitar 100.000 Pascal atau 14,50 psi. Berarti kompresor harus mengalirkan udara bertekanan sebesar 14,50 psi supaya terbentuk gelembung udara di tangki tersebut. Jadi kan kalau misalkan tangki airnya naik, otomatis tekanan hidrostatis naik, dan kompresor juga harus ikut menyesuaikan, otomatis menyesuaikan dengan tekanan hidrostatis tersebut. Jadi kalau level air naik, tekanan hidrostatis juga ikut naik. Kalau di bubbler system itu konsepnya seperti itu. Nah, untuk kelebihan dari bubbler systemnya itu adalah yang pertama, akurasinya cukup baik, bisa digunakan pada range level yang lebar, jadi range-nya itu bervariasi dan banyak, dan lebar juga. Lalu dapat dibersihkan untuk penggunaan fluida yang korosif dan slurry, yang korosif dan kotor. Lalu biaya pengadaannya sedang, sedangkan kekurangannya, dia itu kurang cocok kalau digunakan pada tangki bertekanan. Lalu sering membutuhkan perawatan dan maintenance. Karena apa? Karena di poin 3 ini, dia bisa digunakan untuk fluida yang korosif dan slurry, tapi dia membutuhkan perawatan dan maintenance yang cukup sering, dan pembersihan material yang sulit. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.